Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Kita jalan dari sini. Mas Santo. Oke, kita sudah di depan rumah ini betul ya? Iya, betul. Jadi keseharian memang seperti disampaikan memang tinggal di sini. Tinggal Kalau di balik sini. beraktivitas ke DPR juga dari sini ya? Ke kantor pun kita juga dari sini, Mas Afif. Oke. Jadi, Teman-teman. ya. Kalau tadi kan di mobil kita sempat bicarakan kaitan dengan bagaimana kemudian pada waktu itu Mas Farin memutuskan untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Lombok Barat dengan Ya. sangat mantap, dengan sangat keyakinan yang kuat begitu. Ya. Itu seperti apa dukungan dari siapa saja yang kemudian membuatkan akhirnya memutuskan untuk memilih saya dengan sangat serius untuk menjadi calon bupati? Jadi pertama ya tentu dukungan dari orang tua Mas Afif ya, saran dan masukan pendapat juga orang tua itu menjadi penting buat saya karena kita harus maju dalam sebuah kepastian ya, kepastian secara emosional. Lalu kemudian yang kedua juga dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat orang tua dan juga sahabat-sahabat di partai politik. Oke. Nah inilah yang kemudian kita hitung. Setelah kita hitung kita juga melakukan survei elektabilitas saat itu dan ternyata ya kita beranilah untuk mengikuti pesta kontestasi demokrasi untuk pilkada bupati saat tahun 2018 saat itu. Berarti banyak support dari semua pihak ya? Iya. Yang itu yang memantapkan hati untuk Iya, maju sebagai calon tentu bupati. kita juga tidak tidak buta lah ya untuk memulai sebuah perjuangan. Oke. Kita juga capture dengan analisis Oke, sambil kita berdiri mungkin di sini ya lebih rindang, suasananya asik. Oke, begitu. iya, Oke. iya, Mas. Gimana Mas? Jadi kita juga melakukan survei Mas Afif. Waktu itu survei kita dari bisa saya katakan dari 0% lah ya, 0%, kemudian naik ke 6%, 11%, 17 sampai menyentuh angka 30% saat itu. Nah, sehingga kita ya kita pastikan, kita mantapkan diri kita untuk berjuang di Lombok Barat. Oke. Nah, setelah itu kan setelah melalui perjuangan panjang di Pilbub Kabupaten Lombok Barat pada waktu kalah begitu. Apa pelajaran berharga yang didapatkan di pesta demokrasi itu? Jadi kita satu pelajaran hikmah ya dari pertarungan demokrasi itu bagi saya pribadi adalah kita harus bersikap secara kesatria. Kesatria artinya kita tidak jumawa manakala kita diberikan sebuah kemenangan, keberhasilan, tapi kita juga harus siap kalah manakala kita benar-benar dalam pertarungan itu tidak sampai dengan apa yang kita hajatkan. Dan setelah itu kita juga harus pastikan bahwa ini sudah usai. Pesta demokrasi ini sudah usai, kita harus dukung siapapun yang terpilih. Saat itu adalah Bupati terpilih adalah Pak Fauzan, sehingga saat itu ya kita dukung secara penuh. Nah, kalau kemudian kita diberikan ruang dan alhamdulillah hari ini kita menjadi pimpinan partai, saya juga beri pesan kepada sekretaris partai saya yang kebetulan juga ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk secara proporsional berdiri dalam membangun daerah. Artinya kalau memang dia baik, kita harus dukung ini karena kita tidak boleh tidak move on ya pasca pertarungan. Kalaupun memang kalau baik kita dukung, kalaupun kurang baik ya kita kritisi secara proporsional, bukan merusak. Gitu. Artinya itu sekaligus membantah tudingan orang yang kemudian selalu menjustifikasi bahwa antara Matan Farin dengan Bupati sekarang Fauzannya adalah musuh bebuyutan begitu. Iya, iya. Saya harus katakan bagi saya pribadi tidak ada musuh bebuyutan, tidak ada
dendam politik, rival politik ya, tapi dalam konteks perhelatan demokrasi. Oke, setelah itu bersama. Setelah itu saya secara pribadi mendukung penuh kebijakan-kebijakan beliau. Artinya kalau memang dia bagus, saya sudah sampaikan kepada Ketua DPR, kebetulan sekretaris partai saya, Ibu Haji Nur Hidayah, Bu Dayah, untuk kemudian harus mendukung program-program apa yang hari ini kan disebut dengan Lombok Barat Mantap. Artinya ya kita harus dukung itu semua. Manakala dia bergeser arah navigasi, itu ya kita koreksi secara proporsional, tidak dengan cara mengkritisi yang merusak. Sesuai dengan tupoksi legislatif. Betul sekali. Oke, Meton. Seperti yang disampaikan tadi bahwa di Pilbub Lombok Barat, ya katakanlah kalah begitu. Ya. Tidak memenangkan kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan itu. Kemudian banyak yang menyayangkan juga atau menyaksikan pada waktu itu, begitu kalah Pilbub, kemudian dengan sangat kesatria dan berani maju di pentas kontestasi pesta legislatif begitu. DPR provinsi lagi. Kan banyak masukan pada waktu itu, seharusnya nih Meton Parini masuk di kancah kabupaten dulu. Iya, betul. Tetapi apa yang menjadi melatar belakangi dan Mas Parin akhirnya memantapkan hati harus melenggang ke tingkat provinsi dan terpilih gitu kan? Saat itu saya secara pribadi saya harus katakan jujur ya Mas Afif ya, pasca pertarungan Pilkada Bupati, saya didatangi oleh banyak masyarakat, tokoh-tokoh, pendukung-pendukung yang lain. Ya kita katakan pendukung ya. Saat itu saya tersentuh sesungguhnya bahwa mereka ini memiliki harapan dan mimpi untuk daerah. Dan memang kita bicara mengenai politik, tentu harus ada pilihan politik. Saat itu para masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat itu mengatakan ya pilihan politik kami hari ini adalah Meton, dan kami berharap Meton tetap harus menjaga momentum politik ini terjaga. Salah satunya mengikuti kontestasi pilek saat itu. Nah, memang ada 3 pilihan saat itu, ada pilek kabupaten, provinsi, dan RI. Banyak pertimbangan untuk memutuskan itu, dan lagi-lagi saya kembali kepada orang tua dan juga para tokoh pendukung itu juga kita kumpulkan, lalu kita berdiskusi di mana sesungguhnya yang tepat untuk kita dudukan pilihan politik atau pakem politik kita ke depan. Dan saat itu kita ambil keputusan di provinsi. Nah, ya sudah, karena ini dukungan juga sudah cukup besar, artinya secara emosional ya. Ya sudah kita coba. Dan saya secara pribadi Mas Afif, sekali lagi saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menjadi siapa dan apa. Saya tidak berpikir apakah itu bupati ataukah DPR dan sebagainya. Saya tidak pernah berpikir itu. Yang saya pikirkan adalah saat itu adalah sebuah emosional politik yang memang terbangun antara kita ya, antara saya secara pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Inilah yang kemudian harus kita jaga momentumnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan amanah. Jadi saya rasa ini murni atas perjuangan masyarakat, dan juga tentu izin Allah untuk kemudian kita diberikan kesempatan. Ya kalau saya harus berkaca kepada diri saya rasa saya belum bisa kita katakan pas atau mungkin mampu, tapi kemudian ruang dan kesempatan ini yang diberikan oleh Allah. Takdir berkata lain begitu. Takdir kita ditakdirkan jadi ya kita harus menjalankan amanah. Tapi sempat ada semacam keraguan tidak begitu memantapkan hati untuk maju di DPR provinsi katakanlah, karena kemarin baru habis kalah di Pilbub ini kan jaraknya tidak berselang lama kan ya, antara Pilbub dengan pileg itu. Betul. Jadi kalau kita katakan khawatir, ini saya sebetulnya agak rancu ya, perasaan khawatir, takut atau apa, saya agak rancu saat itu. Cuman memang dorongan psikologis, emosional keluarga dan masyarakat untuk terus berjalan menapaki masa depan. Dan saat itu saya melihat tidak ada salahnya kita coba. Kalaupun memang kita tidak terpilih ya kita harus terima dengan besar hati bahwa memang ini bukan kesempatan kita. Kalau memang kita terpilih ya mungkin memang Allah juga memberikan hikmah, seorang Far ini harus belajar secara bertahap lah, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan ke depan apa yang diberikan amanah dan ruang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini saya tetap konsisten untuk menjalankan amanah tersebut. Menjadi satu ruang pengabdian pada masyarakat begitu. Betul. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB, baru terpilih sebagai Ketua DPC Gerindra Lombok Barat. Itu rasanya seperti apa begitu kok? Artinya seperti sudah ada satu kekalahan, tiba-tiba sekarang diberi amanat yang begitu banyak.
sudah terpilih sebagai ketua DPC, Iya. kemudian terpilih sebagai ketua fraksi di Gerindra, Iya. itu momentum politiknya itu, psikologi politiknya pada waktu itu Luar seperti apa? biasa, ya. Itu yang ingin saya tahu gitu. Jadi begini Mas Afif, kita atau saya secara pribadi berjalan dari tidak ada menjadi ada lah, kira-kira seperti itu. Saya dulu bukan siapa-siapa, Mas Afif katakan, bahkan untuk menjadi seorang calon bupati ini terlalu jauh lah, calon kadus mungkin lebih Pada cocok waktu ya. itu kan kita udah kenal Ya, lama nih sebelum kira-kira mana. begitu ya. Calon kadus mungkin lebih cocok lah, belajar dulu dari bawah ke atas. Jadi secara umum saya harus katakan Mas Afif, hari ini saya merasakan keberkahan amanah yang luar biasa sekaligus ujian buat saya dan tantangan. Saya harus katakan bahwa Farin, kamu ini berjalan dari tidak ada. Nah, manakala hari ini kamu diberikan amanah yang luar biasa, saya sekarang selain anggota DPRD, saya juga dipercaya menjadi pimpinan partai. Di DPRD juga saya menjadi ketua fraksi. Saya harus sering-sering mengingatkan diri saya untuk kemudian jangan melakukan sebuah hal-hal atau sikap-sikap politik ataupun pribadi yang kira-kira kemudian kita seakan-akan lupa dari mana kita berasal. Nah, jadi kalau dulu saya ingat betul Mas Afif ya, jalan dari pintu ke pintu minta dukungan politik untuk menjadi calon bupati. Kemarin saya berkesempatan walaupun mungkin tidak banyak, beberapa calon bupati pada pilkada kemarin malah terbalik datang ke saya untuk memohon dukungan politik. Nah, di saat itulah kemudian momentum politik ini yang kemudian, oke, Farin, kamu harus benar-benar memberikan sikap yang proporsional dan objektif dalam memperlakukan sahabat-sahabat kawan-kawan politik. Karena bisa saja mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan kembali lagi berputar. Nah, inilah yang benar-benar saya jaga, karena saya meyakini bahwa politik ini bukanlah sebuah cara hidup. Politik ini bukan cara hidup, tapi politik ini merupakan pilihan bagaimana kita hidup. Sehingga silaturahim ini ya harus kita bisa benar-benar pisahkan bahwa ini silaturahim politik, ini silaturahim sosial. Dan saya jaga betul yang namanya silaturahim sosial itu, sehingga kalau kemudian nanti 5-10 tahun lagi siapa tahu saya berada kemudian di bawah kembali, ya saya tidak memiliki banyak lawan lah, kira-kira seperti itu Mas Afif. Tapi Mas Farin, apa yang kemudian melihat, apa yang Mas Farin lihat begitu? Anda kan seorang pendatang baru lah katakan di Partai Gerindra ini, masih banyak tokoh-tokoh senior yang ada di dalam partai ini, apalagi ini partai yang cukup besar begitu, partai secara nasional cukup besar, bahkan di konteks kedaerahan kita pun kemarin menang pilkada di beberapa daerah begitu kan. Dipercaya sebagai ketua DPC, kemudian dipercaya sebagai ketua fraksi. Apa yang dilihat partai? Apakah semata-mata karena representasi milenial atau dari sisi kapasitas, kemampuan atau seperti apa? Tentu secara objektif saya tidak bisa menilai ya bagaimana partai menilai saya untuk kemudian diberikan kepercayaan seperti itu, karena saya meyakini bahwa partai memiliki pertimbangan secara subjektif dan objektif untuk menentukan seseorang berada di mana dan menjadi apa. Saya tidak bisa memberikan penilaian Mas Afif, tapi yang jelas saya memahami betul tadi disampaikan Mas Afif, saya adalah pendatang baru di partai, apalagi di partai yang sangat besar ini, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Saya harus memimpin tokoh-tokoh senior. Di sini ada Ibu Hajah Nur Hidayah, ya kita katakan senior ya. Ada Ibu Tuni, ada Bapak Romi. Jadi yang tokoh-tokoh senior ini saya sudah panggil. Terlebih di DPR provinsi begitu. Bagaimana? Ketua fraksi. Apalagi di DPR provinsi. Tapi secara umum saya perlakukan sama. Saya panggil. Kalau yang di Kabupaten Lombok Barat, saya sebelum diberikan amanah sebagai ketua kan sudah ada gambaran-gambaran ini kira-kira kan. Saya panggil dan kalimat saya hanya satu. Saya sampaikan permakluman saya sebagai pimpinan partai, mungkin saya dalam konteks kapasitas politik di Gerindra masih sangat junior, namun bagaimanapun ini amanah yang harus kita emban bersama, bukan hanya saya pribadi. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan partai saya lebih mengedepankan kebersamaan. Baik hari ini kita lihatlah ada tokoh-tokoh senior di partai internal saya ya, di kabupaten ada Bu Nur Hidayah. Saya sangat hormati beliau, Ibu Tuni juga saya sangat hormati, Pak Romi juga sangat saya hormati. Artinya dalam setiap keputusan-keputusan partai, saya selalu melibatkan mereka. Diambil secara musyawarah mufakat. Nah, ini pun terjadi juga hal yang sama di provinsi. Karena di provinsi pun selaku ketua fraksi, ketua partai saya menjadi anggota fraksi. Nah, saya juga sowan ke rumah beliau, saya sampaikan permakluman, apabila kemudian ke depan misalnya cara saya memimpin ya saya mohon untuk diarahkan. Jadi banyak senior-senior partai memang kemudian menjadi sebuah tantangan buat saya Mas Afif dalam memimpin. Namun sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan
apa yang saya tanamkan, karena saya kecenderungan saya dalam memimpin ini sifatnya terbuka. Saya tidak mau otoriter ya Mas Afif ya, karena pemahaman paradigma saya terhadap politik ini adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan, dan alat itu bisa maksimal kalau kemudian ada asas kebersamaan di Kita dalam. bergerak bersama begitu. Betul. Butuh berapa lama untuk bisa berinteraksi dan menyesuaikan diri di internal Partai Gerindra dengan posisi yang cukup strategis itu? Kalau saya begini Mas Afif, saya Apakah Anda termasuk seorang pembelajar yang cepat begitu di partai saya tipe politik? orang yang saya benar-benar menjunjung tinggi yang namanya senioritas. Jadi senioritas ini saya lihat dari konteks tentu ke umur ya, secara umur, senioritas dari sisi perjalanan politik, dan saya paham betul, sadar betul bahwa saya adalah junior di dunia politik ini. Jadi kalau Mas Afif tanya butuh berapa lama, saya tidak ingin mengambil langkah terlalu lama, saya tidak mau menunggu. Hatta dia misalkan dalam jabatan politik berada di bawah saya yang datang ke mereka. Saya yang sampaikan pemahaman. Jadi saya tidak mau menunggu, karena kalau menunggu nanti malah muncul Persepsi yang lain. persepsi di hati kita juga ini kan, egois atau apa. Nah ini saya tidak mau seperti itu, sehingga saya segera cepat melakukan langkah-langkah persuasif ya kepada para senior politik, walaupun mungkin secara jabatan berada di struktur di bawah saya. Sehingga alhamdulillah komunikasi politik baik yang di tingkat kabupaten selaku pimpinan partai atau di provinsi selaku ketua fraksi, pimpinan fraksi, itu tidak berjalan lama lah, cepat mencair. Bagaimana kemudian membagi waktu secara proporsional begitu berada di struktural partai dan kemudian mengemban tugas sebagai anggota DPR? Apakah setiap kegiatan partai, kan kita tahu juga Partai Gerindra banyak melakukan aksi-aksi sosial begitu di tengah masyarakat, termasuk kalau tidak salah ada yayasan HBK ya yang Mas Farin beberapa kegiatannya dilakukan. Jadi pertama memang kalau kita bicara membagi waktu, alhamdulillah karena saya junjung tinggi kebersamaan dan kita sama-sama saling memahami, saya meyakini bahwa kita memiliki kesibukan yang sama dan serupa, tapi karena ini memang dari awal saya benar-benar tanamkan namanya kebersamaan, sehingga dalam kerja-kerja politik yang sudah kita lakukan ataupun ke depan tidak terlalu berat. Apalagi kita juga memahami untuk khususnya di Kabupaten Lombok Barat, tadi disampaikan, diulas oleh Mas Afif mengenai HBK Peduli ya. HBK Peduli ini luar biasa, memang dikomandoi langsung oleh Bapak Haji Bambang Kristiono, yang tugasnya adalah memberikan kerja-kerja sosial. Beliau anggota DPR Dapil Beliau Provinsi anggota NTB, DPR RI Dapil Lombok. Sekarang Wakil Ketua Komisi 1 di DPR RI. Ya, luar biasa, walaupun beliau ini jauh di Jakarta, tapi jejaringnya sangat-sangat bekerja dan kepeduliannya di untuk daerah luar biasa. Luar biasa, sehingga kerjasama dan sinergitas partai dengan HBK Peduli ini dalam kerja-kerja politik dan sosial ini selalu beriringan. Apa saja bentuk kegiatan dari HBK Peduli ini yang dilakukan oleh teman-teman di DPC begitu? Jadi HBK Peduli ini memang fokus dalam kerja-kerja sosial Mas Afif. Jadi beberapa agendanya yang reguler ya, dia melakukan pembagian nasi di seluruh penjuru Pulau Lombok. Kebetulan kita bicara Lombok Barat, artinya di seluruh penjuru Lombok Barat setiap hari Rabu dan Jumat. Juga memberikan bantuan sepeda untuk anak-anak yatim piatu, itu setiap minggu 1 kali. Dan juga sekarang ini kita ditopang dengan tangki air untuk memberikan bantuan air bersih. Dan ini kerja-kerja sosial ini benar-benar tidak kita berbicara nuansa politik, artinya untuk kemudian bagaimana mereduksi bahwa aksi kemanusiaan. Jadi kita berpolitik ini tidak hanya angsih masalah kekuasaan dan kepentingan, tapi juga kita memberikan kontribusi untuk membagi rasa untuk masyarakat yang mungkin dalam hidup yang kesulitan. Oke, betul. Kita cari spot yang lain untuk kita lanjutkan perbincangan kita biar agak lebih seru dan santai, relax begitu. Oke, Mas Afif. Ini kan kemarin baru saja selesai reses di anggota DPR di Provinsi NTB. Betul. Apa poin-poin penting yang disampaikan atau yang bisa diserap oleh Mas Farin dari hasil reses yang hampir dari tanggal 13 sampai dengan 20 Tanggal 20, Februari betul.